Apa kabar kalian semua yang ada di rumah? Bapak harap kalian dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam perlindungan serta karunia Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai interaksi sosial. Ya, apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Langsung aja kita buka apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial. Ya, oke. Ya, yang sudah Bapak katakan minggu lalu ya, kita akan memasuki bab kedua. Bab kedua itu akan membahas terbagi menjadi tiga subbab. Salah satunya adalah interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Ya, kita akan sama-sama membahas. Interaksi sosial, pengertian syarat dan terjadinya interaksi sosial. Ya, pengertian interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara perorangan, antar kelompok manusia, maupun antar orang, perorangan, dan kelompok manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hubungan-hubungan antar orang perorangan? Contohnya adalah misalkan nih Bapak, ya Bapak lagi ngobrol dengan misalkan guru lainnya gitu ya, dalam misalkan Bapak ketemu lagi lagi jalan gitu ya, pada saat mau masuk sekolah Bapak ketemu dengan murid lainnya, misalkan Bapak baru ketemu sama Bu Bernadette gitu ya, misalkan ketemu sama Bu Bernadette, halo Bu Bernadette, dan Bu Bernadette jawab salam Bapak, halo Pak Siregar gitu ya. Nah itu adalah bentuk interaksi sosial antar perorangan, jadi Bapak dengan Ibu Bernadette. Nah, kalau misalkan antar kelompok manusia itu apa sih? Misalkan kayak gini, eh, antar kelas deh. Bapak ambil contohnya adalah antar kelas. Antar kelas itu misalkan kelas 7A dengan kelas 7B. Ya, misalkan Bapak bikin kelas gabungan gitu ya. Kelas gabungan. Kan di situ ada anggota kelas A dan juga anggota kelas B. Itu kan mereka saling berinteraksi ya, antar kelompok gitu ya. Misalkan kelas 7A dan kelas 7B berinteraksi di dalam Meet gitu ya, di dalam Google Meet mereka berinteraksi. Nah, itu adalah interaksi sosial antar kelompok. Nah, yang ketiga adalah jenis yang ketiga, interaksi sosial jenis yang ketiga adalah ya seperti yang kita lihat adalah perorangan dan kelompok manusia. Jadi misalkan contohnya apa sih Pak? Perorangan dengan kelompok manusia, perorangan dan kelompok manusia itu kayak sekarang kita ini. Ya kayak Bapak misalkan masuk ke Meet atau masuk ke kelas gitu ya. Bapak kan perorangan sendiri. Lah Bapak lagi masuk ke kelas, misalkan kelas 7A gitu ya. Bapak kita ada interaksi di situ antara Bapak dengan kalian. Kalian ini kan kelompok kelas 7A atau kelas 7B gitu ya. Nah, Bapak datang masuk ke kelas. Nah, itu adalah bentuk interaksi perorangan dan kelompok manusia. Ya, jadi ada tiga jenis. Yang pertama adalah perorangan dengan antar perorangan ya, orang perorangan ya. Itu yang pertama ya, kita lihat garisnya. Ya, di sini ada garisnya. Yang kedua adalah antar kelompok manusia. Tadi Bapak kasih contoh kelas 7A, kelas 7B, Bapak gabung kelasnya misalkan meet bareng gitu ya. Yang ketiga adalah antar orang, perorangan, dan juga kelompok. Yaitu Bapak sebagai guru masuk ke kelas, kalian sebagai murid. Muridnya itu kan kelompok, kalian kan lebih daripada satu. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dan komunikasi merupakan syarat terjadinya eh, interaksi sosial. Tanpa adanya kedua syarat itu, interaksi sosial tidak akan terjadi. Jadi, syarat interaksi sosial adalah kontak sosial dan juga komunikasi. Maksudnya apa sih, Pak? Dari penjelasan ini, dari kata-kata ini itu apa maksudnya? Kayak Bapak kasih contoh gini. Misalkan Bapak lagi naik busway gitu ya. Bapak naik busway mau ke sekolah kita. Terus Bapak naik busway kan di situ banyak orang gitu ya. Di dalam bis itu, di dalam busway itu ada banyak orang ya. Apakah Bapak itu merupakan bentuk proses interaksi sosial atau tidak? Ya tentu tidak, karena Bapak di dalam bis itu diem aja gitu, hanya pegang, misalkan Bapak naik busway duduk diem, atau mungkin Bapak tertidur sampai mau mendekati halte yang Bapak tuju, misalkan Bapak dari Bekasi mau ke halte yang terdekat sekolah kita gitu ya. Nah, Bapak diem aja, nggak ada interaksi di situ, Bapak nggak ada kontak sosial, dan Bapak nggak ada komunikasi dengan penumpang lainnya. Nah, itu tidak bisa dikatakan kontak sosial gitu ya. Walaupun sebenarnya Bapak bertemu dengan orang-orang yang ada di sana di dalam bis itu, di dalam satu bis yang sama, tapi itu tidak tidak tergolong atau tidak termasuk ke dalam interaksi sosial karena Bapak tidak ada kontak sosial atau komunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Contoh kontak sosial apa sih Pak?
contoh kontak sosial misalkan gini, Bapak sama teman Bapak ketemu tatapan apa berpapasan gitu ya. Terus Bapak ada komunikasi. Nah, komunikasi bisa, "Oi, apa kabar?" gitu ya. "Oi, apa kabar?" "Oi, kabar," kata dia juga membalas nih. Komunikasi Bapak, Bapak kan menanya kabar dia juga membalas. "Oh, kabarnya baik," gitu ya. "Kabarnya baik," kayak gitu. "Kabar saya baik. Bagaimana kabar kamu?" Nah, di situ adalah kontak sosial dan juga komunikasi sosial. Kalau naik bis diem-diem aja gitu ya. Naik bis diem-diem aja itu nggak termasuk interaksi sosial atau itu hanya apa pertemuan biasa, tidak termasuk interaksi sosial. Contohnya kayak gitu ya. Oke, masuk ke dalam faktor interaksi sosial ya. Faktor-faktor interaksi sosial ada 4 menurut Surjono Sukamto. Dasar proses interaksi sosial adalah yang pertama itu imitasi ya. Imitasi proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Ya, ini contohnya apa sih, Pak? Ya, imitasi gitu. Misalkan eh, kalian misalkan penggemar ini ya, penggemar eh siapa ya? Misalkan kalian penggemar BTS lah gitu ya, buat buat cowok-cowok gitu. Mungkin ada cowok-cowok yang penggemar BTS dan kalian adalah seorang ARMY gitu. Kalian meniru nih style gaya pakaiannya dari fans fans kalian itu gitu, dari idol kalian itu dari BTS. Nah, itu disebut dengan imitasi. Proses seseorang ya, proses seseorang ini yang Bapak Blok ya, proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok ya. Itu disebut dengan interaksi sosial imitasi ya. Kayak gitu. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan interaksi sosial itu ada imitasi ya. Terus yang kedua ada sugesti gitu. Pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang. Contohnya apa sih pengaruh yang dapat menggerakkan hati seseorang? Misalkan gini ya, di zaman sekarang ini gitu ya. Ini contoh aja gitu. Misalkan di zaman ini banyak orang yang lebih mendengar apa banyak orang atau anak-anak muda yang lebih mendengar omongan pacarnya dibandingkan omongan orang tuanya gitu. Contohnya ini contoh aja gitu ya. Uh, misalkan orang tuanya nyuruh makan gitu ya. Misalkan bapak kami contoh misalkan Jessica gitu. Jessica makan siang gitu. Dia nggak menghiraukan gitu. Dia nggak menghiraukan omongan dari atau perintah dari orang tuanya itu. Tapi ketika pacarnya bilang kamu makan dong, kamu kan belum makan. Nah, dia apa menuruti omongan pacarnya itu. Nah, jadi itu kan sebenarnya salah gitu ya. Tapi itu contohnya aja gitu. Itu contohnya adalah pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Ya, itu disebut faktor interaksi sosial yang disebut dengan faktor sugesti. Jadi seseorang itu dapat menggerakkan orang lain, menggerakkan hati orang lain. Dia yang tidak menurut kepada orang tuanya, tapi dia mungkin sebagai pacarnya membuat pacarnya itu dapat apa menurut perkataannya dia gitu, nurut, disuruh makan mau, disuruh apa lagi, disuruh belajar mau kayak gitu ya. Padahal orang tuanya juga udah nyuruh tapi dia nggak mau gitu. Nah, itu disebut dengan sugesti. Ya, yang ketiga, faktor yang ketiga adalah identifikasi. Ya, apa sih yang dimaksud dengan identifikasi? Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Ya, kalau yang tadi ini agak sedikit apa berlawanan gitu ya. Apa sedikit berlawanan. Uh, kalau yang tadi itu karena orang lain, pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang gitu ya. Misalkan kalau yang tadi itu karena orang lain, kalau yang identifikasi ini adalah karena diri sendiri gitu. Karena dia sadar akan sesuatu hal. Jadi misalkan kayak gini contohnya, apa dia contohnya kayak misalkan, waduh, nilai saya udah terlalu jelek nih. Kalau nilai saya jelek terus, uh, di masa depan saya mau jadi apa kayak gitu. Di masa depan saya mau jadi apa gitu ya. Di masa depan nanti kalau saya terus begini terus nilai saya jelek, saya tidak belajar, nanti di masa depan saya tidak punya masa depan yang cerah. Akhirnya dia mau berubah. Dia mau berubah karena kesadaran akan dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Nah, kalau sugesti itu tadi karena orang lain yang menggerakkan hatinya. Uh, berbeda dengan identifikasi. Dia sadar kalau dia uh, harus berubah karena dirinya sendiri. Misalkan dia melihat orang lain itu, misalkan dia melihat temennya itu udah, wih dia temennya dapat nilai 100 nih.
Temennya nggak bilang, ayo dong, uh, uh, kamu bisa nggak dapet nilai 100 kayak saya. Temennya nggak bilang, tapi dia sadar, wah dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Wah si uh, si Boni bisa, kenapa saya nggak bisa gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau sugesti itu tadi karena orang lain yang mengajak gitu ya, atau menggerakkan hati seseorang. Kalau identifikasi adalah keinginan-keinginan dalam diri seseorang. Jadi keinginan pribadi gitu untuk berubah menjadi lebih baik tanpa adanya faktor orang lain di dalamnya. Kayak gitu. Oke. Nah, yang keempat adalah faktor simpati. Apa sih yang dimaksud dengan faktor simpati? Ya, bersimpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami atau diderita orang lain, kayak gitu. Ya, jadi simpati adalah kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Jadi misalkan kayak gini, kita lagi jalan gitu ya. Contohnya adalah kita lagi jalan, mungkin kita lagi ke Indomaret gitu. Kita melihat ada pengemis gitu atau pengamen. Bukan, jangan pengamen. Atau ada itulah orang gelandangan gitu ya, atau keluarga atau pengemis lah, pengemis gitu. Kita merasa, aduh kasihan banget ya sama dia gitu. Kalau saya nanti kayak gitu, uh, apa seolah-olah kita merasakan, aduh kasihan banget ya dia kayak gitu. Dia makanya gimana ya? Dia harus ngorek-ngorek sampah, dia harus ngorek-ngorek sampah untuk makan gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari faktor interaksi sosial yang disebut dengan simpati, kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain. Ya, misalkan kita kayak ngeliat orang gitu ya, di jalan panas-panasan, aduh, dia dagangan nih, aduh dagangannya laku nggak ya? Kalau saya kayak gitu, saya jualan kayak gitu, kira-kira gimana ya rasanya kayak gitu. Jadi dia merasa kayak dia tuh ikut apa terhanyut gitu, terhanyut ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, gitu ya. Atau misalkan teman kalian cerita, aduh, uh, keluarga saya lagi ini nih, lagi ada masalah nih gitu ya. Abang misalkan orang tua saya gara-gara pandemi tidak bisa diputus bekerja gitu ya, di PHK gitu. Nah, kamu ikut merasa, aduh, kayaknya dia gimana caranya dia uh, bayar uang sekolahnya gitu ya. Terus kalian karena teman kalian, kalian ikut merasakan kesedihan teman kalian itu adalah bentuk simpati. Itu adalah beberapa contoh ya, contoh-contoh yang dimaksud dari faktor interaksi sosial menurut Surjono Sukanto. Ya, ada 4: imitasi, sugesti, identifikasi, dan juga simpati. Ya, lanjut kita akan membahas tentang bentuk bentuk interaksi sosial ya, bentuk interaksi sosial. Jadi bentuk interaksi sosial ini dibedakan menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah proses asosiatif. Ya, apa sih proses asosiatif dan juga proses disasosiatif ya. Ini yang Bapak blok ya, yang Bapak garis bawah apa, yang Bapak tinggalin ya. Ada dua bentuk interaksi sosial, yaitu terdapat proses asosiatif dan juga proses disasosiatif. Apa sih yang dimaksud dengan proses asosiatif? Ayo kita lihat. Proses asosiatif ini terjadi apabila seseorang atau sekelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan ya. Jadi uh, proses asosiatif ini adalah interaksi sosial di mana bersifatnya itu persatuan gitu, persatuan bukan pertentangan atau bukan perpecahan gitu ya, bukan konflik, bukan perpecahan, bukan konflik gitu ya, tapi lebih kepada membangun, sifatnya membangun atau persaudaraan kayak gitu ya. Ada 3 jenis dari proses asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, akomodasi, dan juga asimilasi ya. Nah, lawannya dari asosiatif adalah disasosiatif ya. Kalau yang disasosiatif ini tuh sifat lawannya dari asosiatif. Kalau tadi asosiatif itu bersifat kesatuan pandangan atau bersifat eh, persamaan pandangan, sifatnya baik gitu ya. Sifatnya itu baik gitu ya. Lawannya itu disasosiatif, sifatnya itu lebih ke perpecahan, konflik ya. Terus ada persaingan atau kompetisi di situ ya. Jadi yang dimaksud dengan proses disosiatif adalah proses yang terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Ya, ada 3 jenis, ada kompetisi, kontravensi, dan juga ada konflik. Ya, oke kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Kerjasama.
Ya, ini masih bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha, ya. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang per orang atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Ya. Ya, terdapat 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan juga joint venture. Contoh, kerjasama di masyarakat sekitar antara sesama teman, bermain, teman sekolah, teman kantor, dan sebagainya. Contohnya teman sekolah apa sih kayak gitu ya, misalkan kerjasama. Misalkan ada perlombaan kelas meeting lah, misalkan gitu ya, antar kelas meeting, antar tingkat ya 7, 8, kelas 9 gitu. Ada gitu. Nah, jadi untuk mencapai sebuah kemenangan, misalkan ada lomba tarik tambang gitu ya, tarik tambang. Jadi ada kerjasama gitu supaya menang ya, anggota yang ikut tarik tambang itu dengan semangat gitu ya, menyatukan kekuatan supaya menang. Dan teman-temannya yang tidak ikut berlomba tarik tambang itu mendukung di pinggir lapangan gitu. Misalkan kelas 7A gitu ya. Dia tarik tambang itu hanya 5 orang. Nah, teman-teman yang lainnya yang di luar itu memberi semangat gitu ya. Itu adalah bentuk kerjasama teman sekolah atau teman kelas kayak gitu. Itu contoh-contohnya. Atau apalagi misalkan ada gotong royong di lingkungan ya, supaya lingkungannya bersih gitu ya, lingkungannya asri, lingkungannya sedap dipandang ya, maka terjadilah gotong royong membersihkan lingkungan. Itu bentuk-bentuk kerjasama. Sifatnya itu membangun gitu ya, membangun persaudaraan ya. Sifatnya itu teduh ya. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk atau contoh dalam kerjasama ya. Selanjutnya ada akomodasi ya. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Ya, terdapat 8 bentuk akomodasi, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan juga adjudikasi. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, toleransi hidup beragama, pengadilan, dan lain sebagainya. Ya, nah jadi kalau misalkan terjadi konflik gitu ya, eh, antar misalkan ada nih penolakan gitu ya, pembangunan gereja gitu ya di satu wilayah. Misalkan orang pembangunan suatu gereja. Nah, akan ada pihak ketiga yang akan ikut menengahi gitu ya, supaya gimana nih pembangunan gereja ini tetap berjalan tapi tanpa tidak mengganggu aktivitas warga setempat kayak gitu ya. Itu disebut dengan toleransi ya. Terus lanjut ya. Jadi itu tadi bentuk-bentuk dari proses asosiatif ya, bentuk-bentuk interaksi yang bersifat atau asosiatif, sifatnya membangun. Nah, kita akan masuk ke proses yang apa? Sorry. Kita akan masuk ke yang ketiga, proses asosiatif yang ketiga, yaitu asimilasi. Asimilasi gitu ya. Asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan juga tindakan. Ya, proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, kebudayaan, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Jadi asimilasi, misalkan ada orang, misalkan ada orang China gitu ya, itu menikah dengan orang non China kayak gitu ya. Nah, itu adalah disebut dengan proses asimilasi. Ya, atau contoh lainnya misalkan ada orang Kristen gitu ya. Ada orang Katolik menikah dengan orang Kristen. Nah, itu adalah proses asimilasi dalam bidang agama gitu ya. Ini cuma contoh aja gitu ya. Uh, Hanya contoh-contoh, atau misalkan orang pada saat Idul Adha gitu atau Idul Fitri gitu ya, ada sholat Id gitu. Ah, sholat Id, eh, sholat Id di dalam eh, di dalam lingkungan kita kan mungkin ada beberapa daerah kita yang jalanan tertutup. Nah, kita tidak
kita kita sebagai masyarakat yang ada di situ kita menerima gitu walaupun jalannya ditutup mungkin kita akan menunda sedikit kegiatan kita sampai sholat id itu akan selesai. Nah itu adalah bentuk proses asimilasi uh, yang bersifat toleransi kayak gitu ya. Nah, oke sampai di situ aja dulu pembahasan kita hari ini ya. Kita akan memasuki selanjutnya adalah proses bentuk interaksi sosial dalam proses disasosiatif ya, di dalam pertemuan kita selanjutnya. Ya, sampai jika ada pertanyaan, silakan ditanya. Ya, kalian bisa menghubungi PA Bapak ya. Sampai jumpa lagi. Semoga video ini membantu kalian dapat belajar di rumah. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.